せ。ん？Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Khairanisa Intan Kartika dengan NIM F1C121023 dari Prodi Kimia. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah biologi umum, yaitu metabolisme. Silakan menonton, check it out. Selamat menonton. Olahraga itu baik untuk tubuh kita. Tubuh jadi sehat, sirkulasi darah kita jadi lebih lancar, dan tulang-tulang kita jadi lebih kuat. Kamu suka olahraga apa? Basket, renang, atau zumba? Apapun olahraga favorit kamu pasti butuh tenaga atau energi buat berolahraga. Buat renang selama 1 jam aja, kamu bisa ngabisin energi sekitar 800 kalori loh. Tapi energi bukan cuma untuk olahraga aja. Semua aktivitas yang kamu lakuin seperti berangkat ke sekolah, belajar, bernafas, bahkan buat balas chat si doi aja butuh energi juga. Energi di tubuh kita itu kayak baterai di ponsel. Kalau baterai habis, HP butuh di-charge lagi. Kalau enggak, HP nggak bisa nyala. Terus nggak bisa chattingan deh sama doi. Kalau kamu dapat energi dari mana? Dari makanan, Kak. Kalau kamu bilang energi kamu didapetin dari makanan, kamu nggak salah. Tapi seblak, bakso aci, sate, apapun makanan yang baru sampai di perut kamu, nggak langsung jadi energi. Ada proses lanjutan setelah makanan itu dicerna, biar bisa jadi energi. Selain buat ngasilin energi, makanan yang kamu makan juga dibutuhin buat membentuk sel-sel yang ada di tubuh kamu, sampai kamu bisa tumbuh sampai sekarang ini. Nah, buat mengubah makanan itu jadi energi dan juga jadi penyusun tubuh kita, dia harus ngelewatin proses yang namanya metabolisme. Apa itu metabolisme? Biar nggak penasaran, yuk kita bahas. Tubuh setiap makhluk hidup disusun dengan macam-macam senyawa, terutama senyawa yang organik. Contohnya aku nih, dari 50 kg berat badan aku, 64%-nya disusun sama air. Komposisi ini paling banyak di tubuh manusia. Terus 16%-nya disusun sama protein. Protein ini bentuknya macam-macam, ada yang besar dan membentuk otot tubuh di tubuh kita. Nah, 16%-nya lagi dari tubuh aku itu disusun sama lemak. Dan 4%-nya itu ada mineral, kayak kalsium dan fosfor yang ada di tulang atau zat besi yang ada di dalam darah. Terakhir, 1%-nya itu karbohidrat yang kita gunakan buat jadi energi, biar aku bisa ngomong kayak sekarang ini. Protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang menyusun tubuh aku sumbernya dari makanan yang aku makan. Kamu juga sama, kamu itu apa yang kamu makan. Setiap hari kita makan macam-macam makanan. Makanan itu bakal dicerna di dalam tubuh. Sebagian diserap dan disimpan, sebagian diolah jadi energi, dan sisanya dibuang. Contohnya biskuit. Biskuit ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Pas masuk ke dalam perut, dia bakal dicerna ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, kayak glukosa. Kalau udah sederhana, sudah bisa deh disalurin ke seluruh tubuh. Glukosa itu bahan bakar utama buat membentuk adenin trifosfat atau ATP. ATP ini sumber senyawa yang menjadi energi di dalam sel. Dia yang mendorong terjadinya reaksi-reaksi di dalam sel yang akhirnya dipakai untuk ngejalanin fungsi-fungsi sel, kayak penyusunan protein buat ngebentuk sel-sel baru atau buat gerakin sel-sel otot kita biar kita bisa bergerak. Nah, kalau buat menyusun sel-sel tubuh yang baru, yang banyak digunainnya itu zat protein. Jadi, biasanya bersumber dari makanan tinggi protein, contohnya kayak ikan. Kalau udah dicerna, protein-protein itu bakal jadi senyawa yang lebih sederhana menjadi asam amino. Si asam amino ini digunain buat nyusun sel-sel tubuh. Dengan begitu, makanan yang aku serap jadi bagian dari tubuh aku. Tapi nggak semuanya menetap di dalam tubuh. Sel, enzim, DNA, dan zat-zat yang lain menjadi bagian dari tubuh kita, suatu saat mereka bisa rusak.
Kalau udah rusak, harus dibuang deh dari tubuh. Nah, kalau ada bagian tubuh yang rusak, tubuh kita harus bikin penggantinya. Artinya, selama hidup kita, tubuh akan selalu berusaha untuk membentuk protein-protein baru. Dan ini butuh dua hal. Pertama, bahan-bahan buat gantiin sel atau komponen tubuh yang rusak. Dan yang kedua, juga dibutuhkan energi biar bisa ngebentuk protein-protein yang baru. Jadi, di dalam tubuh kita ini selalu ada proses penyusunan, perombakan, pembentukan energi, dan penggunaan energi terjadi berulang-ulang di dalam sel. Gimana glukosa digunakan jadi energi, asam amino buat menyusun membran sel. Semua proses itu terjadi dalam bentuk reaksi kimia yang disebut metabolisme. Dalam ilmu biologi, metabolisme itu suatu reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Dan metabolisme ini jadi salah satu ciri makhluk hidup, mau itu kucing, ikan, rumput, atau pohon kelapa, semuanya bermetabolisme. Metabolisme ini proses yang penting banget buat makhluk hidup, karena kalau metabolismenya berhenti, makhluk hidup itu pun bakalan mati. Metabolisme dibedakan menjadi dua proses, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu terjadi ketika rangkaian reaksi kimianya menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan begitu, anabolisme jadi reaksi yang butuh energi. Contohnya proses fotosintesis yang terjadi di tumbuhan. Pada proses fotosintesis, senyawa sederhana kayak air dan karbon dioksida bakal disintesis jadi glukosa senyawa yang lebih kompleks. Dan energi yang digunain buat ngebentuk glukosa itu didapat dari cahaya matahari. Kalau katabolisme, kebalikan dari anabolisme. Katabolisme itu terjadi ketika reaksi kimianya merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tujuannya buat ngasilin energi, bahan dasar yang dibutuhin buat sintesis atau molekul baru di tubuh kita. Contohnya, proses respirasi yang ada di dalam sel-sel kita atau yang disebut respirasi seluler. Di proses ini, glukosa yang menjadi senyawa kompleks bakal dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi air dan karbon dioksida. Proses ini juga bakal ngasilin ATP atau energi. Nah, kelihatan kan perbedaan reaksi katabolisme dan anabolisme? Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada kesalahan atau materi yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.